Oke, silahkan kelompok 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Oke, Selamat pagi. kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan submateri yang kedua mengenai tesis dan argumentasi teks editorial. Nah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Kelompok 2 itu ada Asih, Aurel, saya Ayunda, Bima, dan Clarisha. Oke, lanjut Pak. Oke, sebelum masuk ke struktur teks editorial, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya di kelompok 4, mengenai pengertian dari teks editorial yang berisi pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat. Nah, teks editorial ini memiliki 3 bagian nih di strukturnya. Yang pertama, tesis atau pengenalan isu. Yang kedua ada argumentasi atau penyampaian pendapat, dan yang terakhir ada penegasan ulang. Nah, di sini di kelompok 2 akan membahas lebih lanjut mengenai 2 bagian dari struktur teks editorial, yaitu mengenai tesis dan argumentasi. Yang pertama ada pengenalan isu atau tesis. Bagian ini merupakan pendahuluan dari teks editorial. Fungsinya adalah untuk mengenalkan isu atau permasalahan yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Isinya berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Pada bagian tesis ini disajikan peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua ada argumentasi. Bagian ini merupakan bagian pembahasan yang berisi tanggapan redaksi terhadap isu yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Nah, ini merupakan contoh teks editorial yang ya. Lanjut, Pak. Nah, ini merupakan tesis paragraf 1. Kini pemerintahan Joko Widodo tidak bisa lagi mengklaim sebagai reformis. Presiden Jokowi telah melakukan kesalahan serius dengan berdiri di barisan politikus dan orang-orang yang berusaha merobohkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Masyarakat sipil seharusnya kembali menggalang kekuatan untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak semakin melenceng. Paragraf 1 merupakan bagian tesis karena pada paragraf 1 penulis memperkenalkan isu yang akan dibawakan, yakni pemerintahan Presiden Jokowi yang tidak lagi reformis karena berdiri di belakang barisan politikus dan berusaha untuk melemahkan KPK. Pada bagian selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi ini terdapat pada paragraf 2 sampai 5. Di sini saya akan menjelaskan paragraf 2 dan 3. Pada paragraf 2 dijelaskan bahwa arah pemerintahan Jokowi tampak kian jauh dari amanat reformasi yang dikumandangkan 20 tahun silam, terutama dalam urusan menegakkan demokrasi dan menghapus korupsi. Menjelang periode kedua masa jabatannya, Jokowi justru semakin mengabaikan suara para pegiat anti korupsi. Ia lebih memperhatikan kepentingan para politikus dan elit penguasa dengan membiarkan berbagai upaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada paragraf 2 ini ada berupa argumentasi karena penulis berpendapat bahwa arah pemerintahan Jokowi ini sudah jauh dari reformasi yang dikumandangkan 20 tahun silam. Diperkuat dengan pada
masa kedua periode jabatannya ini Jokowi mengabaikan suara pegiat anti korupsi dan lebih memperhatikan kepentingan para politikus dan elit penguasa dengan upaya melemahkan KPK. Pada paragraf 3, upaya menjinakkan KPK itu terlihat dalam dua agenda penting saat ini, yakni seleksi calon pemimpin Komisi Anti Korupsi dan revisi Undang-Undang KPK. Kalangan politikus dan koruptor sudah lama ingin melemahkan lembaga ini, tapi baru sekarang upaya tersebut tampak berjalan mulus. Presiden Jokowi yang memiliki kekuasaan besar untuk menghadang manuver itu justru tampak merestuinya. Susu apa? Pada paragraf 3 ini, Anu teks kemarin. Mbak minum. Apa tuh mangga ya? Kok belum mbak minum sih? Lalu Pak. maaf Pak, boleh yang slide sebelumnya Pak? Pada paragraf 3 ini melanjutkan apa yang dijelaskan di paragraf 2, di mana upaya menjinakkan KPK ini diperkuat dengan beberapa kejadian yang terjadi di pemerintahan. Lalu untuk selanjutnya ada paragraf 4 dan 5. Sejak awal para pegiat anti korupsi mendesak Presiden untuk tidak menyetujui calon bermasalah dalam seleksi pimpinan KPK. Kalangan akademis dari puluhan perguruan tinggi juga telah menyarankan agar Jokowi tak mengirim menteri yang akan mewakili pemerintah dalam pembahasan revisi Undang-Undang KPK. Presiden mengabaikan semua aspirasi itu. Jokowi telah melupakan janji-janji politiknya 5 tahun lalu, ingin membangun pemerintahan yang bersih, mereformasi sistem, menegakkan hukum yang bebas korupsi, dan mewujudkan kemandirian ekonomi. Janji itu tidak mungkin diwujudkan tanpa lembaga independen seperti KPK yang berani memerangi korupsi. Jokowi terkesan tunduk kepada kepentingan oligarki para politikus dan segelintir elit penguasa yang selama ini jeli terhadap sepak terjang Komisi Anti Korupsi itu. Jadi paragraf 4-5 ini termasuk argumentasi karena masih menjelaskan tentang tesis yang di atas, dan ini juga melanjutkan argumentasi dari paragraf sebelumnya seperti yang Presiden tidak menyetujui calon pegiat anti korupsi yang mendesak Presiden, lalu ada Jokowi yang melupakan janji-janjinya dan janji politiknya pada tahun-tahun yang lampau. Oke, sudah selesai kelompok berapa ini tadi? Kelompok 2 presentasinya. Sudah Pak. Oke, baik, terima kasih kelompok 2 sudah mempresentasikan topik tesis dan argumentasi dalam teks editorial. Silahkan anggota kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 2. Pak, saya izin menanggapi presentasi dari kelompok 2. Oke, silahkan Laura. Untuk slide yang pertama, yang bagian struktur dari teks editorial. Nah, itu kan untuk yang ketiga ada penegasan ulang. Saya ingin bertanya, apakah dalam teks editorial itu mungkin hanya ada pengenalan isu atau tesis, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian argumen, kemudian penutup, tapi di dalam penutup itu tidak ada penegasan ulang, jadi hanya memuat 2 dari 3 struktur yang ada. Apakah mungkin? Terima kasih.
terima kasih Laura atas tanggapannya. Silahkan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Laura. Oke, terima kasih Laura atas tanggapannya. Saya izin menjawab. Nah, menurut kelompok saya, sebenarnya setelah argumentasi bisa langsung ditutup tanpa ada penegasan ulang. Nah, penegasan itu sendiri berupa simpulan, saran atau rekomendasi dari isu atau pendapat yang sudah diberikan pada argumentasi. Nah, sebenarnya lebih bagus itu disertakan penegasan. Cuman kalau langsung setelah argumentasi langsung penutup bisa juga, karena sebenarnya isinya kan udah ada di bagian argumentasi begitu. Makasih. Baik, terima kasih penjelasannya Ayunda. Bagaimana Laura? Sudah menjawab, Pak. Terima kasih, Ayunda. Oke, baik, terima kasih. Untuk kelompok 2 hanya saya beri satu kesempatan saja untuk menanggapi. Sekali lagi terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 2 yang sudah presentasi. Presentasinya bagus. Untuk kelompok 2, ya kelompok 2 yang baru saja presentasi, sebenarnya PPT kalian itu bagus lah, tapi karena kelompok sebelumnya itu lebih bagus, jadi PPT kalian tampak kurang menarik jadian, makanya jadi jomplang. Kalau misalnya kelompok sebelumnya tampilannya seperti ini, mungkin PPT dari kelompok 2 ini bagus, tapi itu tidak masalah ya. Maksud saya begini, ketika kalian berusaha menampilkan sesuatu yang baik, itu belum tentu nanti ketika presentasi dianggap sebagai sesuatu yang baik, tergantung pada saingannya. Begitu juga ketika kalian ikut suatu lomba, misalnya Bima ikut lomba dance. Wah, di Bima sudah latihan, sudah merekam video juga, kemudian sudah meminta beberapa teman untuk memberikan kritik dan saran dan penilaian, kemudian semuanya setuju dan menganggap bahwa performing Bima, tariannya Bima itu bagus sekali. Tetapi ketika lomba, di situ ada lawan dari Bima, ternyata tariannya itu lebih bagus. Nah, meskipun si Bima tadi tariannya juga bagus, tapi karena ada yang lebih bagus lagi, jadi dia tidak menang. Nah, maksud saya seperti ini, ketika kalian mengikuti suatu kejuaraan, kalah itu tidak apa-apa, asalkan orang-orang yang mengalahkan kalian itu memang punya kualitas yang lebih baik daripada kalian. Jadi kalian harus bangga dikalahkan oleh saingan yang memang kualitasnya baik. Tetapi kalau kalian bangga dengan kemenangan kalian karena saingan kalian itu jelek, nah itu yang ingin saya harapkan. Kalian sebaiknya tidak membanggakan diri kalian menang karena saingan kalian memang kualitasnya jelek, tapi banggalah ketika kalian menang di antara saingan-saingan yang juga baik dan berkualitas. Oke, kita kembali ke teks editorial. Ini saya ingin menjelaskan tadi terkait dengan pertanyaan dari Thalia, kemudian disambung dengan pertanyaan dari Laura. Bentar, ini saya tutup dulu.